Salam. Pada pagi hari ini kita akan belajar seri khotbah yang paling terakhir mengenai judul tema kita adalah Lectio Divina, dan saya ke bagian yang paling terakhir. Akhir-akhir ini belas kasihan. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup memiliki belas kasihan. Kita baca sama-sama 2, 3. Hidup memiliki belas kasihan. Inilah goal besar daripada campaign kecil kita mengenai Lectio Divina. Jadi ini satu metode saudara yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang luar biasa. Belas kasihan pada pagi hari ini lagi naik harganya. Sangat mahal. Saudara lihat berbulan-bulan apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Dan saat ini apa yang terjadi di Palestina. Belas kasihan, itu kuncinya adalah belas kasihan, sangat mahal dan tidak ada. Pelajaran orang Kristen apapun teorinya, selalu goal besarnya adalah belas kasihan. Sama-sama katakan belas kasihan, 1, 2, 3. Belas kasihan. Apapun metodenya, mengenai orang Kristen itu, dewasa rohani adalah dia, saudara dan saya, yang memiliki belas kasihan untuk semua orang. Kita mau belajar pada pagi hari ini, apapun engkau, apapun keberadaanmu, pelajarannya adalah Tuhan mau kita memiliki belas kasihan. Damai di bumi apabila belas kasihan itu ada. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajarannya ini ada mengenai Lectio Divina. Tahap pertama adalah sebelum kita belajar mengenai Lectio oleh Pastor Edwards, Pastor Fernando sudah menyampaikan burung apa Lectio Divina itu sebenarnya. Kemudian 2 minggu yang lalu Pastor Jurisa menyampaikan hal ini lagi. Saya mau supaya kita tidak lupa apa goal masing-masing daripada sistem Lectio Divina ini. Lectio artinya membaca firman Tuhan tidak pernah out of date. Jadi selalu baru. Firman Tuhan itu selalu baru. Yang kedua, meditatio. Jadi rotasinya seperti ini. Meditatio itu disampaikan oleh Pastor Fernando, yaitu yang berhubungan dengan mengenali suara Tuhan adalah penting. Artinya merenungkan firman Tuhan itu dengan betul-betul dan serius. Kemudian hambanya Prius menyampaikan mengenai orasio, berani untuk berdoa syafaat. Kenapa kita harus berani? Karena doa syafaat itu doa buat orang lain. Masalahnya di situ. Kebanyakan orang Kristen gagal karena doanya dari mulai sampai akhir itu hanya doa pribadinya. Saya. Tetapi dalam metode ini diajar kita semua mau berani berdoa buat orang lain. Ada amin saudara. Kemudian yang keempat, contemplatio. Harusnya kemarin disampaikan oleh Pastor Heri. Tapi saya ingin sampaikan sarinya saja. Ketika hidup kita, goalnya adalah ketika kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Contemplatio artinya ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Kita sedang berjalan dengan rencana Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti kita sudah in line dengan rencana Tuhan dari kehidupan kita. Dan dari sekian 4 goal ini tujuan besarnya adalah di action. Walaupun kita lakukan 4 tahap ini dengan baik, tapi tanpa action, tanpa pelaksanaannya, maka sia-sialah apa yang kita pelajari. Bahwa actionnya hidup memiliki belas kasihan untuk semua orang. Saya sedikit bereview bahwa Lectio tadi saya sudah sampaikan, meditatio apa, oratio apa, contemplation apa, dan saya berada di actio. Saudara di dalam Tuhan, satu manajemen memberitahu bahwa belajar, mengetahui, memahami, melakukan. Ini satu proses yang harus dilakukan setiap apapun yang kita kerjakan. Bahwa belajar itu buat firman Tuhan di metode Lectio Divina ini sama dengan kita pada pagi hari ini. Lagi mendengarkan firman Tuhan, lagi belajar. Kemudian tahap berikutnya mengetahui. Mengetahui itu adalah apa? Dapat berupaya, merupakan menghafal dan mengenal fakta. Jadi mengetahui, memahami itu beda. Memahami itu adalah tingkatan selanjutnya, yang artinya membutuhkan pemikiran yang kritis dan analisis. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau belajarnya tidak benar,
Kalau mendengarkan firman Tuhannya tidak benar, maka mengetahuinya pun akan berkurang. Kalau mengetahuinya tidak dipelajari betul, tidak menguasai betul, maka pemahamannya juga akan kurang. Hasil akhirnya melakukan yang salah. Jadi yang dikehendaki oleh firman Tuhan, belajar dengan benar firman Tuhan. Kemudian ketahui, menghafal, mengingat. Dan yang ketiga, memahami, pelajari itu. Baru kita melakukan action dan itu akan menjadi yang benar. Ada amin saudara. Apapun dalam hidup ini, tahapan ini kita harus kerjakan supaya apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Goalnya benar, proses belajarnya benar, pengetahuannya benar, pemahamannya benar, maka apa yang kita lakukan itu pasti benar. Haleluya. Saya katakan tadi bahwa goal terakhir, kumpulan daripada goal yang keempat, step yang ada di pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah hidup memiliki belas kasihan untuk semua orang. Itu adalah goal yang terbesar. Artinya menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Saya suka pembelajaran ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada 2 Petrus 1 ayat 5 hingga 8. Saudara, kedewasaan rohani ini sangat dipentingkan oleh Tuhan. Bahwa pada saat kita memiliki kasih untuk semua orang, berarti kita memiliki kedewasaan rohani. Saya ingin bacakan di 2 Petrus 5 ayat 7-nya saja. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudaraku, kasih ini ada 2 tahap. Kedua dari top kasih pilihan ini adalah saudara mengasihi sesama orang percaya, tetapi yang paling yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita memiliki karakter sama dengan Kristus adalah kasih agape. Artinya kasih tanpa batas, kasih untuk semua orang. Ada amin saudara. Ini kita bisa lihat contohnya Kristus sendiri sampaikan mengenai kisah orang Samaria. Dan di sana clear, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita miliki. Referensi firman Tuhannya adalah, kita akan baca sama-sama, saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Inilah firman Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yakobus 1 pasal 1 ayat 22 hingga 26 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat ayat 23. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Saya ulangi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini ayat yang luar biasa. Kalau kita kembali, kita potret ke sistem, metode yang kita pelajari saat ini, bahwa Rasul Yakobus menjelaskan pada ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya kalau kita melakukan langkah 1 sampai 4 itu dan kita tidak masuk ke langkah kelima, maka itu kita disebut sebagai penipu. Saudara belajar benar, saudara mengetahui firman Tuhan, saudara memahami firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya firman Allah clear, maka ia disebut penipu. Dan kita semua pada pagi hari ini tidak ada satupun yang mau jadi penipu, ada amin saudaraku. Jadi tidak ada pilihan saudara dan saya. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, firman Allah clear pada pagi hari ini. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Kemudian, tetapi jika melakukan langkah 1 sampai 5. Artinya kita belajar betul, memahami, mengetahui, memahami dan kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan langkah 1 sampai 5. Maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan di sana, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya,
tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sama-sama kita baca, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 1, 2, 3. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itulah upahnya saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan berbahagia. Dan itu yang dibutuhkan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Hidup memiliki belas kasihan untuk semua orang. Saya sudah sampaikan tadi, belas kasihan itu apa? Jadi saudara, saya ingin kembali mempertegas kembali ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini tidak perlu saya uraikan lagi karena ayat ini sudah dibahas beberapa minggu yang lalu. Tetapi satu hal saya mau katakan, mulutmu harimaumu. Jadi biarlah kita jaga mulut kita ini, karena apa dikatakan di sana sangat clear. Jikalau Anda seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tidak ada dari kita satupun yang pada pagi hari ini mau ibadah kita sia-sia. Anda sudah berkorban, datang, bangun pagi-pagi, dan saya percaya kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Oleh sebab itu kita mau berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah kebaikan seseorang terhadap sesamanya yang dalam kesusahan. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 18. Ini menjadi lifestyle kita semua. Dan mau tidak mau saudara, kalau mau sukses dalam hidupmu, dalam pelayananmu, masuk ke dalam surga, kita harus lakukan ini. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada amin saudara. Inilah yang menjadi lifestyle kita kalian. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan NATO. Banyak orang Kristen NATO. No action, talk only. Berarti kalau kita potret di dalam Lectio Divina System, dia hanya berada sampai tahap keempat, no action. No action, talk only. Yang harus kita kerjakan adalah action. Bapak Ibu, katakan sebelah kiri dan kananmu. Jangan NATO, harus action. Keberhasilan orang Kristen berada di action ini. No action, talk only. Hadir. Tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang sangat saya kasih pada pagi hari ini. Kita mau memperdalam kembali 3 alasan mengapa kita harus memiliki belas kasihan. Ini penting. Kita harus katam dalam hal ini supaya kita mampu melakukan belas kasihan itu. Tuhan itu berbelas kasih. Saudaraku yang kekasih di dalam, kita tahu semua kasih Tuhan itu adalah tidak terbatas. Nyawanya dia serahkan, itu adalah kasih yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Dan saya mau katakan, kasih Allah itu buat seluruh atau seisi dunia ini tidak terbatas. Oleh sebab itu kita juga wajib mengasihi semua orang. Siapapun dia, selama dia orang, kita wajib untuk mengasihi dia. Yang kedua, kita membutuhkan belas kasihan setiap hari. Saudara, adakah di antara kita ini tidak perlu belas kasihan? Saya perlu belas kasihan. Yang ketiga, belas kasihan memberikan kita sukacita. Kita belajar satu persatu mengenai hal ini. Tuhan itu berbelas kasih. Mazmur 116 ayat 5 kita baca sama-sama 2, 3. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Karena Tuhan penyayang, dia ingin kita juga demikian. Amin saudara. Allah yang saudara sembah siang dan malam, pagi-pagi engkau berdoa. Dia adalah Allah yang sangat penyayang buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya keturunan daripada Kristus harus memiliki rasa sayang. Pertama, prakteknya sayang suami istri, sayang anak-anak, sayang orang tua, sayang sepupu-sepupu, akhirnya sayang semua orang. Tuhan meminta sama dengan dia, mengasihi semua orang. Lukas 6 ayat 36 bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Jadi saudara, tidak ada alasan buat kita sebagai anak-anak dari Bapa di surga. Kita harus memiliki karakter seperti Bapa kita yang di surga itu. Berapa banyak Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita harus berani menghitung belas kasihan Tuhan itu supaya kita mampu memberi belas kasihan kepada orang. Kalau kita mau jujur tidak bisa dihitung berapa besar belas kasihan Tuhan yang kita alami sampai detik ini. Kita ada di sini juga karena belas kasihan Tuhan. Ada amin.
Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, saudara tidak akan ada pada pagi hari di rumahnya. Itu harus dipegang menjadi prinsip hidup orang percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tadi Mazmur 116 ayat 5 berkata, karena Tuhan penyayang, Dia ingin kita juga demikian. Menyayangi semua orang. Lukas 6 ayat 36 tadi juga jelas. Kasih sayang Tuhan kepada kita sangat besar. Belas kasihannya luar biasa bagi kita semua. Clear. Tidak terbatas, tidak terukur kasih Allah. Tidak terukur panjangnya, tidak terukur lebarnya, bahkan tingginya dan dalamnya. Kasih Allah itu tidak terhingga. Dan itu pelajarannya pada pagi hari ini, kita belajar berusaha. Saya katakan tadi step kedewasaan rohani yang paling tinggi itu adalah mengasihi semua orang. Pelajaran deol isi Alkitab itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah kita mau sama dengan Kristus mengasihi isi dunia ini. Ada amin. Jangan hanya mengasihi Galilean saja. Kita belajar mengasihi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengasihi, memberi kasihan kepada saudara dan saya. Anda telah memperbaiki hubungan. Allah telah memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Sudah menyelamatkan kita dengan anaknya di kayu salib. Itu kita ingat. Tugas Anda minggu ini. Tugas Anda bulan-bulan akan datang. Tugas saudara dan saya selama masih hidup di muka bumi ini dari detik ini. Bikin komitmen kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tugas kita adalah ampuni mereka. 1, 2, 3. Ampuni mereka. Sebelum perjamuan kudus dilaksanakan sebentar. Ingat-ingat, masih adakah orang yang engkau tidak ampuni? Selama firman Tuhan masih berjalan, berdoa ampuni mereka. Tugas kita adalah mengampuni. Setelah mengampuni karena kita mengasihi mereka. Haleluya. Alasan pertama mengapa kita harus memiliki belas kasihan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan pada kita. Yang kedua, kita membutuhkan belas kasihan setiap hari. Alasan kedua, kenapa kita harus memiliki belas kasihan. Setiap hari kita membutuhkan belas kasihan. Apakah dari manusia atau dari Tuhan. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Wow, ayatnya setengah mengancam, tapi luar biasa. Ini adalah ayat Alkitab yang mengerikan bagi orang percaya saudara. Bagi orang mereka yang tidak memiliki belas kasihan. Rumusnya, mereka yang tidak berbelas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Jadi saudara jangan bermimpi memiliki belas kasihan kalau engkau tidak memiliki belas kasihan itu. Jemaat yang saya sangat kasihi di dalam Tuhan. Mereka yang tidak berbelas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Sama halnya dengan mengampuni. Mengampuni dan diampuni adalah dua hal yang sejalan, saudara. Anda diampuni tapi tidak mau mengampuni, pengampunan Anda juga batal. Jangan menuntut Tuhan mengampuni kalau engkau tidak mau mengampuni. Alasan kedua mengapa kita harus memiliki belas kasihan itu, saudaraku, karena kita membutuhkan belas kasihan setiap hari. Ada amin. Saudara, setiap langkah, apalagi kayak kami lansia ini, perlu belas kasihan oleh manusia terlebih daripada Tuhan. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, belas kasihan memberikan sukacita. Amin. Sukacita ini mahal. Kalau saudara mau lihat keadaan dunia ini, sukacita ini sangat berkurang dialami oleh manusia. Karena apa? Mereka jauh dari Tuhan. Matius 5 ayat 7. Ini ayat luar biasa, kita baca sama-sama saudara. Matius 5 ayat 7, bahasa Indonesia sehari-hari, 2-3. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, Allah akan mengasihani mereka. Amin saudara. Kalau engkau mengasihi siapapun, maka Allah di surga siap akan mengasihimu. Saudara, simple, tetapi kita harus laksanakan. Engkau perlu di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaanmu, kita perlu belas kasihan. Kata Makarios, berbahagia dalam bahasa Greek berarti ada senang, happy, sukacita, dan bahagia. Jadi kalau saudara mau banyak mengalami belas kasihan Tuhan, perbanyak belas kasihan terhadap saudara-saudaramu di muka bumi ini. Sebaliknya orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Pasti. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia, hidupnya kacau. Hidupnya tidak sabar. Hidupnya penuh dengan pengkritik. Tidak mau mengampuni.
gampang tersinggung. Dan itulah kalau saudara masih memiliki hal ini, jauhkan itu. Minta tolong kepada Tuhan, Roh Kudus, supaya kita menjadi orang yang bersuka cita. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti tadi, hidup kita tidak akan berbahagia. Yang setuju katakan amin. Mau tidak mau, harus amin. Haleluya. Adalah orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Di sini tidak ada. Kita mau semua memiliki belas kasihan. Amsal 11 ayat 17. Kita baca lagi. Ini ayatnya singkat. Supaya kita dapat remanya. 1, 2, 3. Orang yang murah hati, berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam, menyiksa badannya sendiri. Wow, ini sangat luar biasa. Artinya orang yang memiliki belas kasihan itu pasti mengasihi dirinya. Baru mengasihi orang lain, pasti itu. Saya pernah menyampaikan tema ini satu retreat youth. Saya katakan kepada youth di satu gereja. Mumpung kalian belum married ya, belum kawin. Perhatikan calon istrimu, calon suamimu. Kalau dia tidak mengurus dirinya dengan benar, dia urakan, dia tidak mengasihi dirinya, makan seenaknya. Levi, tinggalkan dia. Jangan mengharapkan dia akan memperhatikan kamu. Karena dirinya sendiri yang gak mau urus ya. Jadi bisa lihat, saudaraku, orang yang dipakai, yang diberkati Tuhan, orang yang mengurus dirinya sendiri dengan benar. Saya katakan pada waktu itu, leave it. Dan mereka mulai bisik-bisik, iya ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan sangat clear dan jelas. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang penuh belas kasihan dengan melakukan 5 hal. Ini tugas kita, checkpoint. 5 tanda orang percaya yang memiliki belas kasihan. Cek pada pagi hari ini. Apakah saudara sudah melakukan hal ini? Firman Tuhan mengarahkan kepada kita untuk melihat diri pribadi kita sendiri. Kalau engkau memiliki 5 poin ini, berarti Anda adalah orang percaya yang memiliki belas kasihan. Memiliki artinya mempunyai. Saudara miliki itu. Dan pesan terakhir firman Tuhan menjelang akhir ini. Firman Tuhan, kalau 5-nya ini engkau belum miliki, pastikan yang belum dimiliki itu usahakan. Karena itu adalah firman Tuhan. 5 tanda orang percaya memiliki belas kasihan, mengampuni mereka yang bersalah, menolong mereka yang terluka, sabar terhadap orang yang sulit dimengerti, berbuat baik kepada orang yang memusuhimu, peduli kepada yang terhilang. Saya ingin uraikan secara singkat saja. Mengampuni mereka yang bersalah. Ayatnya saya tidak keluarkan di sini. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata perhatikan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Clear. Jadi mengampuni mereka yang bersalah. Karena jikalau kamu mengampuni orang bersalah, kesalahan orang, Bapamu akan mengampuni. Itu clear. Orang yang menolak pengampunan orang lain, mengampuni orang lain, belum benar-benar mengalami pengampunan Tuhan. Jadi checkpointnya, kalau kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, kita akan mampu mengampuni orang lain. Jadi saudara, cek posisimu pada pagi hari. Apakah engkau sudah mengalami benar pengampunan Tuhan? Ketika kita melukai hati orang lain, bukan saja kita berdosa kepada manusia, tetapi kita berdosa juga kepada Allah di surga. Oleh sebab itu kita wajib mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan kita semua termasuk saya. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus sebentar, ampuni semua orang. Karena itu perintah Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, menolong mereka yang terluka. Matius 6 ayat 2a, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus menunjukkan cara yang lebih baik untuk menjangkau orang-orang yang terluka. Saudara, orang-orang yang terluka ini banyak di sekeliling kita, kemungkinan ada di rumah kita, bahkan di sekitar tetangga-tetangga kita. Kita perlu memberitahu orang-orang yang datang kepada kita bahwa Tuhan mengasihi mereka. Jangan mengadili mereka. Mereka memang terluka saudara, kita sering juga terluka. Tapi respon pertama yang harus saudara dan saya sampaikan mendorong untuk sembuh dan bukan menolak atau memarahi mereka. Ketemu orang-orang yang terluka, lakukanlah seperti Yesus lakukan terhadap orang lumpuh ini. Yang ketiga, sabar terhadap orang yang
sulit dimengerti. Ini sebenarnya satu tema khusus. Sabar terhadap orang yang sulit dimengerti. Orangnya sulit tetapi mau dimengerti. Matius 22 ayat 23 ayat 24a berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perlu kesabaran tingkat tinggi saudara terhadap yang orang-orang yang sulit dimengerti. Saudara yang siap katakan amin. Orang sulit dimengerti ini saudara, Yesus mengajarkan, ampuni dia. Dia maki-maki kita, dia mungkin mempersalahkan kita, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Simple saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau kita melakukan hal ini. Dan yang keempat, berbuat baik kepada musuh. Ini berulang-ulang sudah disampaikan. Lukas 6 ayat 27 hingga 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, supaya kita mampu mengasihi isi dunia ini, suka tidak suka, mau tidak mau, firman Tuhan ini kita harus lakukan. Lukas 6 ayat 28 memberi kita didikan, memberi kita ajaran, nasihat dari bermacam-macam perkara yang terjadi. Antaranya pertama, kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu pagi hari ini, ampun, kasihi dia. Kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan keempat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ada amin. Ya saudara, Tuhan dengar amin kita. Dan kita akan mau lakukan. Dan yang kelima, peduli terhadap yang terhilang. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini berbicara fellowship. Jemaat Galilee Church berusaha menerapkan firman ini. Firman Tuhan ini. Jadi saudara tim pastoral, apa melihat ada sesuatu yang akan out of track daripada firman Tuhan. Percayalah apa yang dilakukan oleh tim pastoral itu adalah karena mengasihi saudara dan saya. Supaya kita selalu berada di dalam, tidak ada satu hal pun selain belas kasihan buat jemaatnya. Tim pastoral, senior pastor mempunyai tanggung jawab untuk mendidik semua jemaat itu supaya selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Lukas pasal 6, 27-28 tadi. Bahwa teguran itu tujuannya supaya kita kembali hidup sama-sama. Termasuk peduli yang terhilang. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita giat kembali di dalam small group. Karena di situ adalah kekuatan kita untuk saling peduli terhadap yang hilang. Jemaat mau, ada amin saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, ingin setiap kita menjadi orang-orang percaya yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Saya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi pertama-tama Anda harus terlebih dahulu menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan. Kalau engkau belum mengalami itu, pasti Anda tidak akan mampu melakukannya. Kalau Anda tidak suka dengan diri sendiri, Anda juga pasti bersikap tidak suka terhadap orang lain. Itu pasti. Kalau diri sendiri saja nggak disenangi, nggak disukai, bagaimana bisa menolong orang lain? Haleluya. Kalau Anda tidak suka diri sendiri, saya katakan tadi. Dan sebaliknya, ketika Anda benar-benar merasa diampuni oleh Tuhan, pengampunan, kasih, dan penerimaan, maka dengan sendirinya Anda akan mudah mengampuni orang lain. Ayat terakhir, kesimpulan firman Tuhan ada dua hal pada pagi hari ini. Ini ayat favorit saya. Dan ini yang sangat menguatkan saya untuk mampu mengasihi orang lain. Amsal 19 ayat 7, memiutangi Tuhan. Kita baca sama-sama supaya kita bisa melakukannya. 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Garis bawahi, memiutangi Tuhan. Saudaraku, Anda menabung belas kasihan kepada Tuhan. Pada suatu saat Anda perlu belas kasihan, maka Tuhan akan membalas perbuatanmu itu. Saudara, pagi hari ini, saya mau sebagai hamba Tuhan cek. Sudah berapa banyak tabunganmu, belas kasihanmu ada di tangan Tuhan. Sama dengan tabungan di bank. Ada orang bank di sini, ada Yeni, tahu persis.
di bank itu kita nabung loh. Dan sekarang sistem yang luar biasa dengan bank sistem yang ada, setiap saat kita bisa lihat saldo saya tinggal berapa, kredit saya berapa, kredit card saya biasa tinggal berapa. Pelajarannya pada pagi hari ini demikian juga mengenai belas kasihan. Saudara melakukan belas kasihan kepada orang lain, Tuhan tabung. Pada saat saudara memerlukan belas kasihan, Tuhan bilang, Om Jason ini belas kasihan yang kau sudah tabung. Jadi mari kita semangat, ramai-ramai berusaha melakukan belas kasihan. Karena kita perlu belas kasihan itu setiap saat. Kita tidak tahu kapan kita perlukan. Tapi pada saat ada tabungan kita di tangan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Karena belas kasihan itu akan diberikan kepadamu. Tetapi sebaliknya, kalau saldomu sudah 0, saldomu cuma 1, jangan berharap banyak. Setuju saudara? Firman Tuhan berkata begitu. Saya ulangi ayat yang luar biasa ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Berbuat baiklah, selalu mengasihi orang lain. Dunia saat ini saudara butuh belas kasihan. Indonesia butuh belas kasihan. Galilea Church butuh belas kasihan. Rumah tangga Galilean juga butuh belas kasihan. Galilean semua butuh belas kasihan Tuhan. Untuk itu berusahalah untuk hidup memiliki belas kasihan. Yang setuju katakan amin.